Ya, kita akan menelusuri fitur-fitur dari Resume. Resume 3 bulan terakhir ini fiturnya banyak dibangun oleh usernya. Jadi mayoritas fitur-fitur di Resume ini semua hasil dari feedback dari user. Nah, kita akan menelusuri dari satu-satu ya. Gimana sih kegunaan fitur-fitur Resume ini, terus apa sih fungsi-fungsinya gitu kan. Oke, yang pertama jelaskan. Kalau buat CV itu informasi yang paling penting adalah informasi kontak. Ini seperti nomor telepon, alamat email, ini krusial banget. Ini jangan sampai salah kalau ngisi. Dan ini sosial media URL additional. Ini feedback dari user kemarin kan. Sebelumnya kan nggak pernah ada karena saya pikir sosial media ini kayaknya kurang begitu formal. Ternyata itu salah. Sosial media itu diperlukan kalau misal di posisi-posisi seperti marketing ya, dan mungkin engineering juga karena di sini ada GitHub itu. Desainer juga penting juga buat lihat fotonya, makanya ada ini. Kemudian ada multiple profile. Nah, ini juga dari user juga. Salah satu user dia seorang software engineer dan dia apply di beberapa posisi ya. Misal yang pertama dia sebagai back end, yang kedua dia sebagai front end, yang ketiga dia sebagai product manager gitu. Jadi ini dari user, dan ya ini menurut saya juga cocok juga. Saya sebagai pernah menjadi seorang software engineer juga, ini juga menurut saya valid. Dan kemudian upload import. Nah, ini bukan dari user, tapi ini mungkin membantu ya, menurut saya membantu buat user yang udah punya CV nih di yang sebelumnya atau udah punya akun LinkedIn gitu kan, dia mau migrasi ke sini gitu kan, bisa pakai ini. Dan ini nggak ini ya, nggak harus dari LinkedIn, ekspor dari LinkedIn, bisa dari CV yang ada lah, tapi direkomendasikan itu pakai CV yang dari LinkedIn karena itu bakalan optimal buat ekstrak ke data-datanya ke Resume. Oke, yang berikutnya itu bahasa. Nah, ini juga dari user juga. Jadi by default dulunya itu Resume itu bahasanya adalah bahasa Inggris. Tapi karena Resume itu kebanyakan user dari Indonesia, ada beberapa user itu request untuk buat diadain bahasa Indonesia nih, gimana gitu kan. Adalah kita adain. Nah, ini akan mengubah titel-titelnya ini sih, kayak ini kontak, skills, language, experience, education gitu kan. Jadi kontak, keterampilan gitu. Tapi kalau isi kontennya sendiri user yang kontrol. Berikutnya manajemen konten. Nah, ini udah dikategoriin ya. Kayak summary-nya itu yang atas nih apa, experience, education, skills, language, projects, awards, organization, sama custom. Custom ini kalau misal nggak ada nih seksinya di sini, ya, bolehlah tambahin asal gitu. Misal volunteer, bla 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 gitu kan. Tambah, dia akan bikin section sendiri di sini paling bawah biasanya ya. Ini udah dirutin sesuai dengan prioritas dari konten tersebut. Summary pasti penting kan di atas berarti. Kemudian experience itu dari mana aja kerjanya, dan itu juga penting. Education sebenarnya nggak terlalu penting ya, tapi untuk fresh graduate ini harusnya penting sih, makanya ada di sini. Kemudian skills, fiturnya basic ya, bisa tambah baru, tambah multiple,
dalam sekali submit. Dan ada tambahan di sini fitur AI-nya, kayak buat bahasanya lebih jadi tone-nya lebih formal, atau bikin lebih pendek lagi, atau bikin lebih detail lagi, dan benerin gramarnya kalau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kayaknya masih bisa deh, atau translate ke bahasa Inggris. Ini khusus untuk konten ini dalamnya. Kemudian update kayak gini, misal ini kita jadikan pendek ya, make it shorter, itu lebih pendek. Ini ada problem di sini. Update. Kemudian sorting. Nah, ini juga dari user. Dulu tuh nggak ada fitur sortingnya, karena saya pikir user pasti nambahin berurutan gitu kan. Ternyata nggak ada yang ini dong, sorting dong. Ternyata kasusnya itu bukan untuk experience saja ya, tapi dari skill. Jadi misal dia posisi X gitu, skill yang ini tuh harusnya di atas gitu, atau posisi B ini harusnya di atas gitu. Jadi sorting ini perlu banget ternyata. Seperti ini. Dan terakhir ada delete ya, template. Nah, resume bikin template-nya itu, template jelas ada banyak ya di luar sana, tapi resume memilih template-template yang standar, dan harusnya diupayakan bisa di scan oleh beberapa software ATS yang lainnya. Teksnya nggak mengandung background yang kontras, atau ada icon atau utility yang ngeblocking teks, itu udah nggak ada harusnya. Dan semua teksnya juga jelas. Kalau emang bener-bener butuh yang ATS, ada ini. Nah, ini template baru nih kemarin. Nah, ini education ada di atas sendiri, beda kan nama yang lain itu ada experience. Yang template yang baru ini education di atas. Nah, ini terinspirasi ada format template apa waktu itu ya, nggak salah, Harvard template. Nah, kayak gini. Ternyata banyak di Indonesia juga yang pakai template ini, atau lebih standar aja mungkin ya. Fresh graduate juga, kenapa dibeda ini profesional sama fresh graduate? Nah, fresh graduate itu template-nya lebih kayak apa ya, space-nya lebih banyak, karena mereka biasanya kontennya lebih sedikit ya, kayak mereka lebih banyak di education sama project mungkin, atau organization, dan sebenarnya lebih sedikit. Nah, jadi kalau pakai template jenis fresh graduate itu satu lembar itu beberapa konten aja udah penuh gitu. Kalau profesional beda lagi. Profesional itu dia lebih bisa menampung banyak ya. Kalau profesional itu biasanya experience-nya lebih banyak, atau bahkan project-nya lebih banyak. Nah, kayak gitu bisa lebih banyak lagi. Kalau ATS ini antara profesional sama fresh graduate sih. Ada yang ATS yang buat kayak mirip fresh graduate, bisa muat banyak konten, atau yang kayak profesional juga ada. Formatting. Nah, ini juga apa ya, kosmetik lah buat resume-nya atau CV-nya gitu kan, supaya mungkin meningkatkan engagement pada HR ya, kalau misalnya mereka nggak pakai ATS. Fontnya bisa pakai mono gitu, atau pakai serif kayak Times New Roman gitu, bisa di sini sesuai pilihan lah. Juga ini font size sama spacing gitu, misal resumenya terlalu banyak gitu kan, bisa di spacingnya dikecilin terus, atau font size-nya dikecilin gitu. Kalau misal suka nih template ini tapi kok apa ya, nggak muat ya satu halaman, terus misal
suka nih template ini tapi kok masih banyak yang kosong ya. Nah, ini bisa digedein juga font size-nya sama spacing-nya. Ini dari sini nggak ada fitur request dari user. Colors, nah ini juga dulu Resmume itu pilihan colorsnya apa ya, sedikit banget. Ini sama ini kayaknya ada 4 gitu. Kemudian ada user yang request ada warna hitam nggak gitu. Nah dulu itu hitam ini nggak ada, adanya ini. Nah ini kan agak abu-abu ya, ternyata user nggak seneng gitu, ada yang pengen yang hitam beneran gitu. Akhirnya saya tambahin ini terus sekalian deh tambahin lebih banyak lagi opsi, siapa tuh mereka tuh kan. Sama ini nih foto itu by default dulu Resmume itu wajib gitu, harus ada gitu. Ternyata setelah baca banyak CV itu kalau ada fotonya itu terkesan buruk atau gimana gitu kan, jadi request untuk bisa dihilangin tuh. Nah ini ada muncul checkbox ini dari user juga. Sama ini juga skill level, ini juga dari user, katanya kalau ada range skillnya itu nggak baik juga katanya gitu. Nah ini saya nggak terlalu research, tapi mayoritas CV di CV Builder itu ngasih ini ya. Tapi oke lah, kalau menurut saya juga kayaknya kurang baik juga ketika ini berdasarkan apa, nggak ada kredibilitas yang penting gitu di sini. Akhirnya di Soulhead. Nah ini kan juga lebih rapi juga ya. Kemudian nah ini fitur baru sih, ini buat nge-review apa sih salahnya di sini, kayak mungkin kayak ini gramatikalnya salah atau penulisannya salah gitu. Kita coba ya, ini belum pernah dicoba di sini. Ya agak lama karena menggunakan GPT-4 ya nggak keluar konteks lebih jauh lagi lah. Nah ini mislevel URL Resmume. Nah ini kan harusnya resume.com, tapi ini emang ini Resmume gitu. Oke nggak apa-apa lah. Terus level in Japanese which incorrect should be Japanese. Nah ini kan harusnya ini gitu kan. Nah ini yang tadi nih bla bla bla, ini unnecessary, dia udah tahu nih ini apaan sih unnecessary itu. Kita lihat ya. Repeat content in experience section. Nah ini juga nih karena saya tadi bikinnya tinggal kopas ya biar lebih panjang. Nah ini kan noten incorporation itu ada 2 gitu, jadi dia tahu tuh. Nah itu untuk bantu itu sih, mana sih salahnya gitu. Kemudian terakhir download dulu tuh Resmume itu hanya ada 2, PDF sama PNG udah. Nah PDF ini beberapa bulan kemarin Resmume ada update tuh, karena ada survei mayoritas orang kirim CV itu bentuk PDF digital. Jadi Resmume itu bikin CV-nya itu selalu 1 halaman dan memanjang gitu, meskipun CV-nya panjang ya. Misalnya kita download, nah itu panjang tapi tetap 1 halaman. Biar lebih rapi juga sih, kayak gak ada 2 page gitu. Ternyata itu ada yang komplain, ini gak mau kayak gini nih gitu, gak sesuai, gak cocok dengan kawan-kawan gitu. Ternyata beberapa orang tuh masih ada yang di print juga gitu pakai A4. Muncullah ini download khusus yang buat di print. Hasilnya akan lebih beda lagi tuh, ada H2. Jadi ini satu kertas ini untuk kertas ukuran A4 ya, jadi direkomendasiin buat ngeprint. Kalau ngeprint tuh pakai A4 itu sih. Yang ini terakhir, ini jarang dipakai. Nah ini buat misal mau di share, ini karena belum di save ya, jadi makanya kayak sama ini. Sama ini nih save. Dulu di tombol save ini ada di download di sini nih. Nah ternyata user
mengalami kesulitan tuh di sini karena dia sering lupa buat nge-save. Akhirnya diupdate selalu ada di atas ini. Pindah-pindah navigation masih ada di sini. Tadi udah gue save ya. Nah, sekarang udah. Itu sih untuk eksplorasinya fitur-fitur Resmome. Kalau ada feedback silakan, terbuka juga via Twitter atau ini form ini selalu ada di sini juga. Di semua navigasi juga ada. Oke, sekian.